Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan karya inovasi, yaitu pada mata kuliah Saling Temas dengan judul Eco Paving Block Solusi Penanggulangan Limbah pada Lingkungan, yang beranggotakan Heni Zulaifah Nikmah dengan NIM 207200014 dan dengan saya Nafi Dotur Rofinah dengan NIM 207200024 dan Najim Humaidah dengan NIM 207200025. Saya Nafi Dotur Rofinah dengan NIM 207200024. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang yang ada pada karya inovasi kelompok 2. Hal-hal yang melatar belakangi pembuatan karya inovasi yaitu yang pertama, meningkatnya sampah kardus akibat semakin berkembangnya industri dan pertumbuhan penduduk. Nah, limbah merupakan suatu masalah besar yang sedang dihadapi semua manusia. Berbagai upaya pengelolaan sudah dilakukan manusia untuk melakukan pencegahan bahkan penanganan agar lingkungan ini aman dari limbah. Sebagian besar limbah disumbangkan melalui pabrik, rumah tangga, dan industri-industri kecil lainnya. Tidak adanya penampungan akan sisa hasil produksi ini yang kemudian akan menjadi limbah, kemudian mencemari tanah, air, maupun udara. Latar belakang yang kedua yaitu semakin meningkatnya kebutuhan akan paving block. Kebutuhan akan sarana bangunan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk saat ini. Pengembangan kawasan-kawasan di berbagai daerah akan memacu meningkatnya kebutuhan bahan bangunan. Bahan bangunan tersebut harus disediakan dalam jumlah yang besar dari alam maupun material buatan. Salah satu cara mengatasi banyaknya permintaan kebutuhan bangunan tersebut yaitu dengan cara memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, paving block sendiri merupakan suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen, portland, atau bahan perekat hidrolisis jenis air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton. Latar belakang yang ketiga yaitu penanganan sampah kardus yang tidak ramah lingkungan seperti dengan masih diterapkan sistem pembakaran pada sebagian besar penduduk kota maupun di desa. Nah, sampah kertas yang terus menumpuk di tempat sampah jadi masalah lingkungan jika tidak dirawat dengan baik, karena pembakaran sendiri meningkatkan pemanasan global di atmosfer. Proses daur ulang kardus merupakan proses untuk menjadikan kardus dengan tujuan memanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan juga emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Nah, menimbang dari banyaknya limbah kardus yang ada di masyarakat akibat semakin majunya industri yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan akibat limbah kardus yang tidak terpakai, serta semakin meningkatnya kebutuhan akan paving block, maka kami menggabungkan dua potensi ini menjadi salah satu produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan. Baiklah teman-teman IPA sekalian, slide selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana cara pembuatan eco paving block menggunakan bahan tambahan berupa limbah kardus. Bersama saya Heni Zulaifah Nikmah dengan NIM 207200014. Proses pembuatannya yang pertama kita perlu siapkan adalah alat dan bahan. Mengenai alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat karya inovasi yang berbahan tambahan berupa limbah kardus ini yaitu yang pertama tentunya sampah kardus. Sampah kardus yang digunakan adalah sampah kardus yang sudah dicacah, kardus bekas yang sudah dicacah. Yang pertama direndam air terlebih dahulu sebentar, setelah basah kemudian dicacah. Tujuan perendaman itu untuk mempermudah proses pencacahan kardus menjadi bentuknya lebih kecil-kecil, halus,
kemudian pasir, semen, dan juga air. Untuk pembuatan paving ini sendiri, itu rumus bakunya, maksudnya formula baku untuk campuran pasir dan semen itu adalah 1:6. Nah, di sini prinsipnya itu bukan mengurangi campuran pasir ataupun semen, melainkan menambahkan cacahan kardus untuk memperbanyak jumlah produksi. Kemudian, nah untuk ini nanti kita akan buat 3 formula yang masing-masing ditambahkan dengan 10%, 20%, dan 30% cacahan kardus. Untuk alat yang digunakan berupa ada cetakan paving block, kemudian ada sekrup atau centong semen, kemudian juga cangkul, palu, pisau, ember, dan juga balok kayu untuk sebagai alas mencacah kardus. Nah, kemudian ini proses pembuatannya itu yang pertama yang kita lakukan adalah membuat adonan. Kira-kira cukup untuk 3 paving, semen dan pasir, dan juga air. Kemudian adonan yang telah jadi tersebut dibagi menjadi 3. Nah, masing-masing dari adonan tersebut ditambahkan dengan 10%, 20%, dan 30% cacahan kardus. Setelah itu dicampur dan kemudian dicetak dan dijemur di bawah terik matahari. Kita bisa lihat hasil dari pencampuran kardus untuk masing-masing adonan paving. Gambar pertama kita terlihat ada cacahan kardusnya terlihat sangat jelas. Karena ini gambar pertama yang dari sebelah kiri, ini adalah formula pertama yang ditambahkan dengan 30% cacahan kardus dari berat total paving, 1 paving block. Kemudian paving yang kedua, gambar yang kedua ini adalah formula 2 yang ditambahkan dengan 20% cacahan kardus. Masih terlihat cacahan kardusnya, namun tidak begitu tampak dari samping seperti pada gambar yang pertama. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah formula ketiga yang ditambahkan dengan 10% cacahan kardus. Hasilnya halus dan juga cacahan kardusnya hampir tidak terlihat di sudut-sudutnya. Sebenarnya kardus ini dia pasti ada pertanyaan nanti bagaimana kualitas paving block yang dihasilkan. Nah, kardus ini sistemnya itu bukan seperti kayu ataupun tanah ataupun abu. Dia ketika dicampurkan dengan paving dan juga pasir tidak mempengaruhi kualitas dari paving itu sendiri karena paving ini tadi kan menggunakan rumus baku, maksudnya itu campuran baku dari pasir dan semennya, yaitu 1:6. Nah, jadi prinsipnya ini itu ditambahkannya kardus ini untuk memperbanyak jumlah produksi, tidak mengurangi formula atau campuran dari pasir dan semen itu sendiri, sehingga ketika sudah dicampurkan dengan limbah kardus yang sudah dicacah ini akan lebih memperbanyak atau menghemat biaya produksi dengan cara memperbanyak hasil produksi, bukan mengurangi bahan produksi. Selanjutnya, manfaat eco paving block.
Adapun manfaat yang pertama yaitu mengetahui kegunaan lain dari limbah kardus. Limbah kardus selain dijadikan sebagai bahan karya seni, kerajinan tangan seperti boneka, rumah-rumahan, mobil-mobilan, dan sebagainya, limbah kardus ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Salah satunya yaitu limbah kardus dapat dijadikan sebagai pembuatan paving block yang bernilai ramah lingkungan. Manfaat yang kedua yaitu mengurangi pencemaran udara akibat asap pembakaran kardus bekas. Yang mana membakar sampah merupakan salah satu kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan bagi masyarakat, sehingga dapat memperburuk polusi di sekitar lingkungan. Oleh karena itu, dilakukan daur ulang pada limbah kardus dengan cara dicelupkan ke dalam air, kemudian limbah kardus tersebut dicacah menjadi serpihan kardus kecil-kecil agar memudahkan dalam pembuatan paving block. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menambah jumlah produksi tanpa menambah biaya produksi. Manfaat paving block yang terakhir namun kerap menjadi alasan terbesar pemilihannya adalah harga paving block yang ekonomis. Sisi ekonomis tersebut bukan hanya terlihat dari harga material, namun juga sampai pada proses pemasangan hingga perawatan. Sehingga proses pemasangan dan perawatan paving block lebih mudah dibanding yang lain. Dengan proses pembuatannya yang cukup mudah, diharapkan paving block dari limbah kardus ini dapat menaikkan ekonomi masyarakat serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.